Masyarakat yang merasa ditipu oleh Yusuf Mansur tak terbilang jumlahnya. Mulai dari sedekah, doa berbayar, sampai investasi bodong. Yusuf mendatangi umat dengan muka manis janji menggiurkan, berujung menyakitkan. Atas segala kecurangan dan kelicikannya terhadap umat, adakah Yusuf Mansur mau bertobat di bulan Ramadan kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naim Mukar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Sahabat, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, penuh maghfirah ilahi. Dan di bulan ini dosa-dosa manusia terampuni bagi mereka yang beriman dan melaksanakan syariatnya. Nah, dalam kesempatan inilah momentum yang terbaik itu hadir di tengah-tengah umat muslim dunia, dengan harapan Yusuf Mansur yang nama aslinya Jam'an Nur Khotib Mansur bisa melaksanakan puasa sesuai dengan makna yang semestinya. Di bulan inilah ada keberkahan yang begitu tinggi, dan oleh karena itu ketika seseorang itu melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan melaksanakan syariat-syariatnya, insya Allah dosa-dosanya akan terampuni, dan insya Allah kemudahan akan diberikan oleh Ilahi Rabbi. Hal ini terkait dengan apa yang selama ini dilakukan oleh Yusuf Mansur, yakni membodohi umat, ngarang-ngarang dan memberi tafsir tersendiri terhadap makna Al-Quran, dan berujung kepada penghimpunan dana, baik itu menghimpun dana sedekah umat maupun menghimpun dana para investor yang berujung pada masalah di kemudian hari. Kalau terkait dengan sedekah, maka setelah sedekah itu diberikan, maka selesailah di situ. Selanjutnya adalah urusan dengan Allah. Tetapi jika itu berupa investasi, maka tidak akan berhenti di sini. Harus diselesaikan kepada orang-orang yang berinvestasi, di mana investasi ini adalah proyek-proyek yang dilakukan, diinisiasi, dan dimotori oleh Yusuf Mansur. Faktanya adalah ketika para investor sudah menyetor uangnya, ternyata komitmennya tidak dipenuhi, yakni pengembalian plus keuntungan. Uang yang sudah masuk tidak bisa ditarik kembali dengan berbagai alasan. Apakah alasannya itu masuk akal, seperti proyeknya rugi, ini masih masuk akal ya, manusiawi. Tetapi yang tidak masuk akal adalah ketika dia ditagih oleh para investor, dia lari dan lari. Ini yang membuat sakit hati di kalangan investor kepada Yusuf Mansur tersebut. Oleh sebab itu, kita berharap di bulan Ramadan ini Yusuf Mansur itu benar-benar bertaubat pada Allah.
Nah, tetapi tobatnya itu harus diimbangi, harus dilakukan dengan cara pertama, tobat pada Allah atas segala kesalahan dia. Yang kedua adalah menyelesaikan berbagai persoalan dengan umat Islam di Indonesia, bahkan di dunia, di mana selama ini dia selalu menggalang dana, baik itu berupa sedekah maupun berupa investasi yang katanya menguntungkan dan ternyata buntung, atau dibuntungkan dan dia tidak pernah bertanggung jawab. Ketika ditagih, dia menyerahkan kepada pengadilan, dan ketika di pengadilan kalah, dia pun tetap lari, tidak mau membayar sesuai dengan yang diputus oleh pengadilan. Nah, inilah yang semestinya menjadi bahan renungan Yusuf Mansur pada bulan Ramadan ini. Bertobatlah sebelum ajal menjemput. Kita tidak tahu ajal itu kapan menjemputnya dan kapan dia diselesaikan di dunia ini oleh Sang Pencipta, tetapi masih ada waktu. Kalau kita melihat kekayaannya, kalau kita melihat flexing-flexingnya yang mengumbar kemewahan dan kekayaan, maka sudah semestinya Yusuf Mansur bisa menyelesaikan persoalan ini dengan para investor. Jadi selesaikan dulu urusan duniawi, baru setelah itu urusan akhirat nanti Allah yang menentukannya. Tetapi jika urusan di dunia ini dia tidak mau menyelesaikannya dengan berbagai alasan, maka Allah punya perhitungannya sendiri. Kita menghimbau di bulan suci Ramadan ini, Yusuf Mansur bertobatlah. Jika dia tidak mau bertobat, maka urusannya nanti di akhirat. Sepanjang itulah yang bisa kita lakukan, karena di dunia ini berbagai cara sudah pernah dilakukan, termasuk menagih ke rumahnya, dia lari, diajak mubahalah, dia pun lari. Ketika di pengadilan pun dia tidak mau membayar, ketika pengadilan negeri sudah memutus bahwa dia bersalah dan harus membayar ganti rugi kepada para investor, dia pun lari, tidak mau membayar. Nah, cara-cara licik seperti ini hendaknya berhentilah, jangan dilanjutkan, karena para investor itu sudah bertekad, jika di dunia ini tidak selesai, maka nanti di akhirat. Dan ini sungguh sangat luar biasa siksa Allah di akhirat nanti, jika dia tidak punya niatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan duniawi ini di dunia ini. Saudara, semoga Ramadan yang berkah ini bisa memberi penerang dan penjelas kepada kita semua dan kepada Yusuf Mansur. Bertobatlah di bulan yang penuh berkah ini. Persoalannya, apakah dia mau atau dia malah membangkang terhadap himbauan-himbauan kebaikan yang selama ini ditujukan kepada dirinya. Itu sepenuhnya urusan dia dengan Allah. Dan saudara, jika Anda punya pendapat, silahkan ditulis di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.